Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu apa itu public speaking. Nah Mbak Dila, kalau Mbak Dila sendiri cerita tentang background Mbak sendiri itu dari kuliah waktu S1 atau malah S2? Baru nyemplung ke dunia public speaking? Dua-duanya sih, dari S1 udah nyemplung sih kemarin. Tapi S2-nya juga tetap ilmu komunikasi ya? Iya dong, karena kan mau jadi dosen. Kalau dosen tuh harus linear ya. Jadi kita harus sama S1 sama S2 jurusannya. Oke, tapi cita-citanya sekarang sudah tercapai semua Mbak atau ada yang belum tercapai nih? Ada sih beberapa yang mau dicapai lagi sebenarnya gitu ya. Cuman kayaknya biar diri saya sendiri aja gitu ya yang menyimpan. Tapi itu berkaitan juga dengan public speaking? Iya dong. Cuma kalau untuk cita-cita sendiri itu kan tadi kan rahasia kita ya. Tapi kalau misalnya untuk para pemula tadi ada cita-cita yang nantinya aku pengennya itu buat sekolah sih Nes. Jadi memang sekolah public speaking yang nanti bermanfaat banyak untuk para pemula. Jadi harapannya generasi muda di Bengkulu itu dia bisa menguasai public speaking. Karena memang awal mula satu langkah ini dimulai, kalau aku pribadi itu pernah nanya sih ke diri sendiri, kira-kira aku bisa ngasih apa ya untuk Bengkulu gitu kan. Kan kalau misalnya kita nanya terus Bengkulu ngasih apa, nggak ada habisnya ya. Tapi kalau kita nanya aku ngasih apa ke Bengkulu, sedangkan aku bukan orang pemegang kebijakan, bukan seseorang yang berpengaruh besar gitu kan untuk membuat sebuah hal yang benar-benar nyata gitu manfaatnya. Nah, kira-kira kontribusi apa nih sebagai anak muda? Oh, mikir kan, kayaknya generasi muda deh karena masih anak muda gitu kan. Jadi dekat ke generasi muda, melihat juga background sendiri kan. Aku punya skillnya ini gitu kan. Terus pernah jadi pemula. Oh, oke. Kayaknya mulainya dari sini dulu untuk setidaknya memberikan manfaat lah untuk generasi muda Bengkulu. Masih panjang perjalanannya. Iya, masih panjang. Tapi tujuannya ke sana iya, kan gitu. Tapi kalau memang orang yang gemetaran itu gimana tuh Mbak? Gemeteran gitu itu kan. Sebenarnya gemetaran kita itu megang aja gini udah kelihatan tremor. Ya, tremor. Gimana tuh? Gemetaran itu sebenarnya ada dua sih sebenarnya. Yang pertama itu gemetaran karena memang dia kebiasaan yang memang tremor. Jadi kayak ya dia megang sesuatu yang emang gemetar gitu. Terus ada juga yang memang karena nervous. Kan aku kebetulan bukan tipe orang yang gemetaran kalau di depan umum. Jadi walaupun sedek-dekannya apapun aku di depan umum, itu nggak kelihatan sih deg-degan, gemetarnya itu nggak ada. Terus nanya sama beberapa mahasiswa waktu itu, pernah ngajar juga komunikasi publik kan, nanya sama mahasiswa, ada nggak sih di sini yang tremor gitu kan. Oh ada Bu, aku kalau misalnya di depan umum tuh baru mau maju itu udah gemetar katanya kan. Terus gimana sih caranya kalian, kan aku kumpulin tuh yang tremor tuh kan, cerita mereka gimana ya caranya untuk mengatasi tremor atau gemetaran. Ada banyak sih Bu. Yang pertama itu kita harus tenang dulu. Jadi di balik layar tuh kita harus tenangin diri, meyakinkan diri dulu katanya kan, baru berani naik ke atas panggung katanya. Tapi udah di belakang udah tenang, pas di depan malah tremor lagi tuh gimana? Itu balik ke tadi, ternyata Bu, dia kan udah belajar nih sama aku sebelumnya. Ternyata ngaruh Bu, kayak yang Ibu bilang katanya kan. Kalau misalnya kita tuh punya mindset dulu, setiap orang itu pasti gemetar. Setiap orang itu pasti deg-degan di 3 menit pertama. Jadi kami tuh langsung kayak, oh wajar, ini manusiawi gitu kan di awal-awal kan. Jadi ada banyak sih caranya. Misalnya yang pertama dia nenangin diri dulu, terus ada yang minum dulu di awal, terus ada yang berdoa dulu gitu kan sebelum, ada yang harus diem dulu, baru dia maju ke atas panggung. Terus di atas panggung dia harus mikir, semua orang itu pasti nervous. Oke. Dan yang paling penting, kita tidak bisa pernah mengontrol bagaimana respon audiens, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita untuk merespon dari audiens itu. Misalnya nih ketika saya bilang nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo selamat pagi semuanya, terus diem. Oh masih diem. Penontonnya diem. Terus gimana tuh cara membangun salam gitu kan? Itu kayak kikuk banget gitu kan. Iya, kita udah semangat banget kan. Yang pembawa acara langsung kayak garing ya gitu kan. Ya udah, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa langsung bilang nanti kalau saya bilang assalamualaikum kalian harus jawabnya semangat ya, nggak bisa kan. Atau pada saat kita ngomong kalian jangan nguap ya, jangan ngantuk, kan nggak mungkin gitu kan. Tapi gimana kalau memang suasananya nggak formal ya, iya, mungkin betul. Bisa gitu ya. Kita nggak bisa, termasuk ngajar
Mengajar juga nggak bisa loh sebenarnya, kayak kamu harus perhatikan saya, kamu nggak boleh ngantuk, nggak boleh nguap, nggak bisa. Iya, iya, Karena iya. itu respon yang manusiawi ya, maksudnya stimulusnya itu muncul sendiri gitu. Dan gimana caranya kita nih, peran kita sebagai public speaker yang berbicara di depan umum itu untuk mengontrol itu. Misalnya ketika aku sedang ngajar, Iya. ada beberapa mahasiswa yang misalnya nggak perhatiannya tuh entah itu Ke nguap HP gitu, atau atau ke itu, handphone atau ke ngobrol teman gitu gitu kan. kan. Biasanya aku ajak mereka komunikasi sih, Karena langsung ditunjuk orangnya gitu misalnya. diajak komunikasi untuk mereka ikut juga berkontribusi. Misalnya kayak tentang komunikasi, coba siapa namanya? Misalnya Agnes misalnya namanya kan. Apa sih pengertian komunikasi? Komunikasi itu Bu, kita ngomong sama orang lain misalnya gitu kan. Iya. Oke, berbicara dengan orang lain ya. Apalagi? Ada lagi? Ya bener ya yang dikatakan oleh Agnes. Terus aku bilang bener ya yang dikatakan oleh Agnes. Itu sih mahasiswa langsung merasa gila, kontribusi aku besar banget nih di kelas ini gitu kan. Padahal nggak ada yang menyimak hal itu gitu kan. Padahal di awalnya dia kayak merasa kayak apa sih gitu kan, Iya, atau dia iya, bosen iya. gitu kan. Nah, ketika kita mengangkat atau kita menarik orang ini untuk ikut serta juga, nah itu bisa merekatkan hubungan antara pembicara dengan audiens. Oke, nah Itu cara sih. kita agar bisa membawa suasana ya, mencairkan suasana, apalagi kalau misalnya mengajar itu kan ada beberapa mahasiswa yang membandel, terus juga nggak kondusif. Itu cara kita membawakan suasana gitu gimana tuh, biar terfokus kepada kita nih. Ada trik-triknya nggak Pak public Yang speaking? tadi kita harus mengajak orang itu untuk berinteraksi. Mm-mm. Kita ajak mereka berinteraksi. Kalau gitu. misalnya di MC itu kan harus meriah ya, harus heboh. Itu gimana tuh kalau itu? Oh, yang pertama sih belajar dulu ya, lihat dulu sebenarnya Iya. gimana caranya biar kita tuh nggak kikuk. Ataukah harus kita heboh-heboh juga nih, misalnya terlalu lebay kan? Enggak sih atraksi. sebenarnya. Kita tuh harus memposisikan diri kita sebagai audiens. Misalnya kalau misalnya kita melihat pembawa acara yang terlalu lebay, kita kan agak ini ya, apaan sih? Terlalu Iya, lebay. iya. Ada ya terbesit di benak kita gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi pembicara yang sama seperti yang kita tidak inginkan. Misalnya, aku misalnya kurang suka dengan yang terlalu lebay tadi. Aku juga berusaha jangan sampai terlalu lebay ketika jadi pembicara. Atau misalnya jadi audiens, aku tuh nggak suka sama pembicara yang monoton, yang ngomongnya itu misalnya pakai PowerPoint, Iya, slide-nya iya, itu iya. monoton aja gitu kan. Terus aku jangan sampai deh kayak gitu, karena kalau jadi audiens itu nggak mau dengerin yang monoton gitu. Jadi memposisikan diri dengan audiens. Saya public speaking itu berbeda-beda ya. Ada memang orangnya public speaking itu karena memang menghibur sifatnya begitu, terus juga terlalu Iya. formal. Kalau Mbak sendiri di bagian apa tuh? Oh, kalau aku tadi kan sebenarnya udah ya sebenarnya ke formal, lebih ke formal sih sebenarnya. Cara penyampaiannya ya tapi ya. Formal, tapi kalau untuk setelah aku lihat-lihat gitu kan, walaupun formal materinya tetap aja sih ada unsur humoris ya. Karena Iya, kalau iya. kita nggak ada humoris itu orang bosen sih sebenarnya. Kecuali kalau ini memang seminar ya, memang itu formal Iya, iya, banget iya, gitu kan. Tapi tantangan terberat jadi seorang public speaker itu apa sih Mbak? Tantangan terberatnya itu justru diri sendiri ya. Diri sendiri ya? Diri sendiri. Karena bagaimana kita meyakinkan diri kita itu kita bisa berhadapan dengan audiens siapapun. Audiens itu kan ada banyak. Iya. Mulai dari entah itu pejabat, entah itu anak-anak, entah itu mahasiswa gitu kan, entah itu dosen-dosen kita gitu kan. Nah, itu yang meyakinkan bahwa oh, aku di sini pembicara nih. Aku roles-nya gitu kan. Aku orang yang dilihat oleh mereka gitu. Jadi kayak jangan sampai kita itu merasa aku nggak pantas deh jadi pembicara di sini. Kalau kita dari Karena awal udah tuh ada senior-senior saya di sini, jadi saya minder. apalagi misalnya gitu. dosen kan ya langsung kayak langsung dikasih nilai. kayak memberikan aku ilmu gitu kan. Iya, iya, iya. Malah tidak pantasnya aku gitu kan untuk berbicara di depan mereka. Enggak, sebenarnya ketika jadi pembicara itu yang mikirnya langsung kayak aku udah dikasih kepercayaan di sini. Artinya orang udah nilai aku mampu dan aku layak gitu. Itu sih sebenarnya untuk membangun motivasi ya, walaupun sebenarnya nggak gitu juga kenyataannya gitu kan. Oke, sebenarnya untuk belajar public speaking ini ada juga dari kosakata misalnya A, I, U, E, O dalam cara pelafalannya gitu. Belajar. Mm-mm. Iya dong, belajar. Jadi kayak harus, apalagi berita. Kalau kita nggak jelas A, I, U, E, O-nya kan nanti yang nonton, hah, apa sih? Bilang apa tadi gitu kan? Iya, iya, iya. Belajar sih itu. Aku belajar sih kalau untuk A, I, U, E, O dan berusaha untuk melatihnya itu di berita awalnya. Iya. Kalau berita kan kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, A, I, U, E, O-nya harus jelas Iya, gitu kan. Dan kita sebagai penonton juga menikmati yang jelas gitu. Jadi ya belajarnya lewat situ, learning by doing. Oke, bener, jangan tapi semua hal learning by doing Betul. juga ya sebenarnya hal yang utama. Jalanin aja dulu, baru tahu nanti Iya, apa sih benar-benar. strateginya. Tapi kan beberapa program acara juga kan berbeda-beda cara pembawaannya ya. Betul. Nah, misalnya orang ini cempreng nih tapi disuruh bawa berita. Nah, ini kan untuk biar suara kita agak lebih lebih tegas seperti itu ya dalam pembawaan berita, itu ada tips-tipsnya nggak? Ada dong. Jadi dia yang pertama memang harus latihan dulu.
Terus harus ngelihat dulu orang-orang ya, misalnya tuh gimana sih yang O-nya gitu kan, yang bagus, terus bulet suaranya gitu kan. Kalau aku sih memang kebetulan kayaknya memang agak ngebas ya suaranya dari Iya, lahir iya, gitu iya. ya. Nah itu kalau untuk teman-teman yang suaranya agak cempreng gitu kan, dia cerita di awal-awal gitu, gimana sih caranya, kamu gimana caranya, Iya. bingung kan, karena aku udah ngebas dari lahir gitu kan. Kayaknya kalau misalnya aku akhirnya aku belajar nih untuk sharing ke teman-teman juga. Aku belajar waktu itu sama salah seorang yang dia ngajarin vokal. Ada terkhususnya ya? Aku belajar sama dia, saya aku nanya, gimana sih Mbak caranya biar untuk suara kita tuh bulat gitu. Dia diajarin gitu kan, dia memang pelatih vokal gitu kan. Nah, caranya tuh misalnya dengan suara dari perut, diafragma kita, Iya. itu kan ditahan biar kita bulat suaranya. Tapi kan capek ya lama-lama gitu kan. Nah makanya itu tadi banyak-banyak latihan. Kalau lama-lama kan ala bisa karena biasa. Kalau Tuh, orang Bang. bilang teriak-teriak aja gitu, nanti pelafalannya bagus, atau teriak di air gitu, itu benar gak sih? Nanti habis suaranya kalau teriak-teriak mulu, jadi serak-serak bahasa ya. Iya benar. Oke Mbak Dila, kita akan Ya. jadi senang, akan kita bahas lagi terkait dengan topik kita, yaitu apa itu public speaking. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.